Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam bagi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi di sahur yang sangat penuh keberkahan ini, di acara atau di program Ingat Pesan Mama #saatnya sahur. Selama 30 menit kita akan membahas mengenai masalah ibadah dan juga muamalah sekitar Ramadan bersama dengan guru kita tercinta yaitu Mama Dedeh. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Dan juga ada beberapa jamaah di sini yang sudah bersiap-siap mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan pokok bahasan yang akan kita bahas tentu saja. Assalamualaikum. Salam. Iya, dulu lembut-lembut suaranya. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Jadi semangat sahurnya. Si garutan sahur. Iya, kayaknya belum sahur ini ya. Karena badannya gede-gede. Sehat semuanya. Sama seperti kita semuanya sekarang sehat pokoknya. Karena dengan puasa katanya kita bisa menjadikan kita menjadi sehat. Salah satu efeknya ya Mah ya. Ya. Tetapi yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah mengenai memaknai hari kemenangan Mah. Enggak Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai hari kemenangan. Kenapa hari raya disebut dengan hari kemenangan? Karena terus terang saja yang namanya setan selalu menggoda manusia setiap saat dan kesempatan. Setan masuk ke dalam diri manusia itu melalui 10 pintu. Pintu yang pertama marah. Pernah marah Denny? Iya pasti Mas, sering. Suka marah? Suka. Sering marah? Sering. Apa marah melulu? Oh, enggak. Beda. Kalau marah melulu enggak. Pernah marah, suka marah, sering marah, marah melulu. Mana yang paling jelek? Marah melulu Mah. Ya. Iya. Jadi jangan. Karena apa? Kan manusia ini punya nafsu. Nafsu itu ada yang nafsu amarah yang selalu didorong oleh setan mengajak ada perbuatan jahat. Ada nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma'ruhim rabbi. Nafsu itu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Yusuf 53. Sekarang manusia punya nafsu. Nah, nafsu ini wajib dikendalikan. Apalagi dalam berpuasa. Kita punya makanan nggak boleh makan karena perintah Allah. Kita punya minuman, haus nggak boleh minum karena perintah Allah. Kita nggak boleh campur suami istri, pasangan ada, apalagi zaman sekarang semua ada di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Tapi tidak berani melakukannya karena perintah Allah. Ternyata sebulan suntuk kita semua sanggup. Maka dikendalikan. Kita ini dengan iman kepada Allah. Satu. Kedua, setan masuk ke dalam diri kita melalui egois. Serakah, memenang sendiri. Rasul bersabda, hubbuka lisai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Misalnya, punya istri sudah cantik pacaran sama istri tetangga, padahal lebih jelek. Ada nggak? Ada. Punya suami sudah ganteng, sudah kaya, pacaran dengan yang lebih jelek, bahkan dengan sopirnya, dengan tukang kebunnya, setan. Kalau orang tadi bisa mengendalikan hawa nafsu, setan tidak akan masuk dari yang kedua, serakah, egois. Kemudian yang ketiga yang namanya setan masuk ke dalam perut yang sangat kenyang, yang perut dengan penut makanan yang halal. Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mali minal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Artinya kalau kita baik buka maupun sahur tidak makan berlebihan, artinya kita sudah menang melawan godaan setan. Yang 4, setan masuk kalau orang dandan berlebihan. Punten, seperti orang zaman jahiliyah dulu. Sekarang ada jahiliyah modern. Alis segede jempol. Wah, kudungan. Di sini ada konde. Iya, punuk. Embros di mana-mana. Pakai gelang, apa sini berlebihan. Allah membencinya. Itu kemasukan setan kalau dandan berlebihan. Coba dilihat di dalam surat Al-A'raf 31.
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, kalau zikiran, kalau ke masjid, yasinan. Kalau sholat malam, pakai baju yang terbaik kata Allah, tapi jangan berlebihan. Makan minum, tapi jangan berlebihan. Kalau benci dengan orang yang berlebihan. Jadi Allah dalam ayat ini mengatakan pakaian jangan berlebihan, dan jangan berlebihan, makan jangan berlebihan. Kita bisa mengendalikannya sekarang. Nomor 5. Yang namanya setan masuk ke dalam diri kita. Yaitu kalau memuji orang lain dengan adanya pamrih. Ada udang di balik batu. Nah, kalau kita memuji orang dengan adanya pamrih, kemasukan setan dari pintu yang kelima. Insya Allah kita bisa kendalikan. Kalau muji orang memang apa adanya, memang dia hebat, wajib dipuji. Dan yang dipuji kembalikan kepada Allah. Karena semua dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Yang nomor 6. Setan masuk. Kalau kita ibadah maunya buru-buru, kalau urusan dunia maunya lama. Al-ajalah minas syaiton wa tani minallahi ta'ala. Terburu-buru adalah perbuatan setan. Kehati-hatian dalam ibadah ada perintah Allah. Punten. Kalau taraweh maunya buru-buru, baca yasin ngebut, kata Nabi itu kemasukan setan. Artinya kalau ada orang Islam yang sembahyang tarawehnya ngebut-ngebutan, ngajinya kebut-kebutan, mereka kemasukan setan dari pintu yang nomor 6. 7, setan masuk ke dalam diri kita manusia. Kalau pamer dengan harta, pamer dengan pasangan, pamer dengan kekayaan, dengan kendaraan, dengan peternakan, dengan sawah ladang. Kita lihat dalam Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hail musawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia hidup dimanapun, siapapun Anda, pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunya, yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Artinya bagaimana? Kalau kita raih yang 6 tapi berpikir cara meraihnya Allah ridho enggak? Kalau Allah tidak ridho artinya kita kemasukan setan. Ternyata kita di jalannya Allah ridho artinya menang melawan setan. Yang nomor 8 pelit. Kita harus sadar harta yang dalam genggaman kita bukan semua milik kita. Ada hak orang lain. Makanya kalau orang yang pelit kemasukan setan. Yang nomor 9. Setan itu selalu merusak manusia, hubungan kita. Kadang-kadang fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai. Kata Allah mereka kemasukan setan. Anda silahkan lihat dalam Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Hei orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek oleh kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengejek. Jangan kalian perempuan menghina, mengejek, mengolok perempuan lain. Boleh jadi yang diolok adalah lebih baik daripada yang mengolok. Dari ayat ini jelas kalau ada orang fanatik suku kemasukan setan. Fanatik organisasi kemasukan setan. Fanatik partai kemasukan setan. Ini hanya dunia. Yang penting kita mengharapkan ridho Allah itu yang benar. Yang 10 setan masuk ke dalam diri kita manusia kalau kita iri dengan rezeki orang. Kita lihat surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan dengan orang lain. Laki-laki mendapatkan rezeki karunia dari apa yang dia perbuat. Perempuan mendapatkan karunia dengan apa yang mereka perbuat. Jangan iri dengan rezeki orang. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang kita tidak iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi mensyukuri apa yang ada. Artinya sekarang kita mendapatkan kemenangan setelah kita bisa melawan godaan setan yang terkutuk. Itu yang dimaksud dengan kemenangan. Iya, jadi mampu mengendalikan diri itu ya sebenarnya. Ya, melawan godaan setan. Setannya. Ya, ini udah banyak sekali nih wajah-wajah yang ingin bertanya sama Mama ininya. Jadi bersiap-siap, pemirsa jangan kemana-mana, tetap
Tetap diingat pesan mama, #saatnya sahur. Kita akan segera kembali.